Assalamualaikum sahabat beriman. Setan selalu memiliki cara untuk menyesatkan umat manusia sehingga disebut sebagai musuh yang nyata. Godaan setan tidak akan pernah berhenti sampai manusia benar-benar berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pengikutnya. Bukti setan akan menyesatkan manusia telah tercantum di dalam Al-Quran, salah satunya terdapat dalam surat Syad ayat 82-83 yang artinya, Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Syad ayat 82-83. Lantas, bagaimana cara setan menyesatkan manusia? Berikut ini 10 cara setan dalam menyesatkan manusia. Namun sebelum lanjut, mari bersama Tebar Share Islam dengan cara like, komen, dan subscribe untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Memandang baik perbuatan yang buruk. Salah satu cara setan menyesatkan manusia yaitu dengan memandang baik perbuatan yang buruk atau at-tazyin. Dr. Yusuf Qaradawi turut menerangkan dalam buku Fikih Jihad, cara ini dilakukan setan dengan memperindah amalan buruk dan menyamarkan kebenaran. Memandang baik perbuatan yang buruk akan membuat manusia semakin banyak melakukan kemaksiatan. Hal inilah yang akan ditanamkan setan ke dalam hati dan pikiran manusia. Melakukan tipu daya atau talbis. Cara setan menyesatkan manusia juga dilakukan dengan melakukan tipu daya atau talbis. Misalnya, ketika seseorang ingin memperoleh pinjaman berbunga dari bank, maka setan akan melakukan tipu daya dengan mengatakan bahwa pinjaman itu diperbolehkan karena tidak berbuat jahat pada orang lain. Dalam surat Fathir ayat 8 yang artinya, maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya, maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat Fathir, ayat 8. Tipu daya setan turut disinggung dalam surat An-Nisa ayat 120 yang artinya, syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Quran Surat An-Nisa ayat 120. Menunda manusia untuk bertaubat atau taswif. Setan akan menyesatkan manusia dengan menunda mereka untuk bertaubat. Setan membuat manusia terus-menerus menunda taubatnya dengan membisikkan bahwa masa muda merupakan fase terindah dan taubat bisa dilakukan di lain waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16 yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Membisikkan kejahatan. Setan akan membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia sebab merusak hati merupakan sasaran setan dalam menyesatkan manusia. Dalam Al-Quran Surat An-Naas ayat 1-6 yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Naas ayat 1-6. Membuat lupa larangan. Setan akan membuat manusia menjadi lupa terhadap apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-An'am ayat 68 yang artinya, apabila engkau, Muhammad, melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-An'am ayat 68. Menumbuhkan angan-angan kosong. Angan-angan kosong akan membuat manusia lalai dan lengah sehingga mau masuk surga tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Karena itulah, setan juga akan menumbuhkan angan-angan kosong di dalam hati dan pikiran manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 119 yang artinya, dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 119. Menyampaikan janji-janji palsu. Setan akan memberikan iming-iming dengan menyampaikan janji palsu agar manusia sesat dan menyesal dalam kehidupan di akhirat.
Dalam surat Ibrahim ayat 22, yang artinya, setan berkata ketika urusan hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku mengingkarinya. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu, kecuali aku sekadar menyeru, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu, janganlah kamu mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menjadi penolongmu dan kamu pun tidak dapat menjadi penolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Menimbulkan perselisihan yang menyebabkan perpecahan permusuhan juga harus diwaspadai sebab hal ini dapat menjadi cara setan dalam menyesatkan manusia. Dalam surat Al-Isra, ayat 53 yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surat Al-Isra ayat 53. Memalingkan manusia dari jalan Allah, memindahkan manusia dari jalan hidup yang benar ke jalan hidup yang batil termasuk suatu hal yang diinginkan setan. Melalui surat Az-Zukhruf ayat 62 yang artinya janganlah sekali-kali kamu dipalingkan oleh setan. Sesungguhnya ia merupakan musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 62. Menanamkan permusuhan antar manusia merupakan akibat dari godaan setan sehingga terjadi sesuatu yang sangat tragis di antara sesamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad, keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Demikian diantaranya 10 cara setan menyesatkan manusia. Semoga umat muslim dapat senantiasa mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjerumus dalam cara-cara setan yang menyesatkan. Terima kasih telah menonton. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang baik saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.